Bismillahirrahmanirrahim. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para santri sekalian, segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa sampai kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri sekalian, ya insyaallah ya pada kesempatan kali ini ya kita akan sama-sama membahas tafsir juz 29 ya terkhusus ya terutama pada ayat yang ketiga ya di surah Al-Mulk ya. Namun sebelumnya ya para santri sekalian, Ustadz minta ya seluruh santri ya untuk membuka mushaf ya, mushaf Al-Qur'annya ya, dibuka surah Al-Mulk, kemudian kita akan sama-sama membaca surah Al-Mulk dari ayat 1 sampai ayat 5. Ya, tafadhal silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. Baik, para santri sekalian ya, coba ya siapa yang tahu ya di antara para santri ya Al-Mulk itu ya tergolong kepada surat apa ya, surah Makkiyah kah ataukah surah Madaniyah? Coba ada yang tahu apa itu surah Makkiyah dan apa itu surah Madaniyah ya? Surah Makkiyah para santri sekalian adalah surah di mana ya ayat-ayat atau surat-surat yang turun di masa sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Itu adalah surah Makkiyah. Ya, sekali lagi, surah Makkiyah adalah surat atau ayat yang turun ya sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, sedangkan surah Madaniyah adalah surah atau ayat yang turun ketika ya Rasulullah SAW ya
telah hijrah ya ke Madinah dari Mekah. Nah, ya, pertanyaan kembali ya. Surah Al-Mulk, nah, masuknya ke surah mana? Makkiyah atau Madaniyah? Ya. Nah, ya. Para santri sekalian, ternyata surah Al-Mulk adalah surah yang masuk atau tergolong surah Makkiyah. Berarti surah Al-Mulk ini adalah surah yang turun ya sebelum hijrahnya Rasulullah SAW atau berpindahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, para santri sekalian, ya, apa yang maksud dengan Al-Mulk atau surat Al-Mulk itu maknanya apa? Ya, perlu para santri sekalian tahu bahwa surah Al-Mulk ya memiliki pengertian kerajaan ya, memiliki pengertian kerajaan ya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang di tangannya segala kerajaan yang ada di langit dan di bumi dan yang Maha mengatur ya segala isinya ya. Kalau dalam asma wa sifatnya ya disebut dengan Al-Muhaimin, ya, zat yang Maha mengatur. Nah, para santri sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada kesempatan ini pula ya Ustaz akan membahas ya pada surat Al-Mulk itu ayat yang ketiga ya. Sebagaimana ya yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, pada ayat ketiga Allah Subhanahu wa taala lah yang menetapkan ya, menciptakan seluruh langit yang bertingkat-tingkat ya, terapung ya, kokoh tanpa adanya tiang-tiang penyangga ya. Sekali lagi, langit diciptakan oleh Allah ya tanpa adanya tiang penyangga ataupun tali temali yang mengikatnya ya. Bahkan semuanya saling bersesuaian dan seimbang. Tidak ada pertentangan di antara seluruh apa yang Allah ciptakan di langit ini ya. Tidak ada benturan atau tidak kecocokan, kekurangan ya, aib atau bahkan kerusakan. Sama sekali tidak. Allah menciptakan langit begitu sempurna ya. Dalam surah yang lain pun Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan langit ya, tentang penciptaan langit, yaitu pada Quran surah Ar-Ra'd ayat Quran surah Luqman ayat 10 ya. Silakan para santri bisa membuka surah Luqman ayat 10. Allah taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawunaha. Al-ayah yang artinya ya, Dia Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana yang tarawunaha, yang kalian lihat, yang kalian perhatikan ya. Kemudian dalam surah yang lain di dalam Quran surah Ar-Ra'd juga ya, ayat yang kedua Allah taala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi 'amadin tarawunaha thumma istawa 'alal 'arsy wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang artinya ya, Allah yang meninggikan ya langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat ya. Kemudian Dia bersemayam di atas arsy ya. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan ya. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda ya kebesarannya agar kamu yakin akan ya pertemuan dengan Rabb kalian ya. Para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, lihatlah ya ayat yang ketiga ini ya, yang saling berkaitan dan menjadi bukti akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, serta menjelaskan kepada kita bahwa antara langit dan bumi bisa tegak berdiri tanpa tiang. Masya Allah ya. Semua ini atas penjagaan ya, pemeliharaan dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat apa tadi? Sifat Al-Muhaimin, yaitu yang maha mengatur segala urusan, sehingga kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala ya bisa hidup di bumi ini dengan tenang ya dan aman tentunya, tanpa merasa takut langit ya akan runtuh karena tidak adanya tiang penyangga ya, serta tidak ada satupun ya kecacatan atas segala penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, Allah ciptakan ya langit berjalan dengan seimbang ya, tidak ada kehancuran ataupun tidak ada keretakan dan lain sebagainya. Karena ya ternyata ya salah satu fungsi dari langit ya di dalam Al-Qur'an dijelaskan ya, yakni sebagai pelindung ya. Bagi siapa ya? Bagi bumi dan apa yang ada di dalam bumi dari benda-benda langit yang dapat membahayakan bumi. Ya, seperti apa? Ya seperti meteor, ya, komet, ya, asteroid, ya, radiasi matahari dan lain sebagainya yang ya kedepannya mungkin para santri bisa membaca ya di teks-teks yang membahas tentang masalah nujum ya, kelangitan. Itu ya para santri sekalian ya. Dan juga berkaitan dengan ayat ini ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya yang sudah karuniakan kepada kita akal ya, maka sudah sepatutnya ya bagi kita untuk senantiasa mentadabburi ya ayat-ayat tersebut ya, untuk kita ambil pembelajaran dari ayat-ayat yang telah kita ketahui, sehingga menjadi manusia yang bersyukur ya atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dibuktikan ya oleh para ulama atau para ilmuwan ya, hal yang berkaitan dengan bumi dan langit adalah seluas mata memandang, tidak sepotong tiang pun yang menyangganya. Jika kita melihat ya bangunan jika kita melihat bangunan ya, tidak mungkin bisa berdiri tegak tanpa adanya tiang yang menyangganya ya, agar tidak roboh tentunya. Bagaimana bangunan yang ada di Kutab misalkan gitu ya. Lihat ya, masjid yang ada di Kutab, masjid berdiri itu pasti ada tiangnya, nggak mungkin gitu ya tidak ada tiang. Namun atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, langit begitu canggih ya, berdiri tegak tanpa memerlukan tiang. Bahkan kita merasakan tidak ada rasa takut dan merasa aman, padahal tidak ada tiang di bawah langit itu sendiri ya. Yang mudah-mudahan ya para santri sekalian ya ini bisa mengambil ibrah dari apa yang telah senantiasa kita lihat oleh mata-mata kita di sekeliling kita. Karena itu para santri sekalian, ada beberapa ibrah ya, ada beberapa manfaat atau hikmah yang bisa kita petik dari ayat-ayat yang tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama para santri sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu Al-Muhaimin ya. Dialah yang mengatur segala sesuatu ya, terutama terkait dengan alam semesta yang ada di sekeliling kita saat ini ya. Kemudian hikmah selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sempurna atas segala penciptaannya. Walaupun misalkan ya langit berdiri tanpa tiang ya, Masya Allah, sungguh kita tidak bisa membayangkan bagaimana ya kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaannya. Ya. Kemudian yang ibrah yang terakhir ya, dengan mentadabburi ayat-ayat ya di dalam Al-Qur'an ya, tentunya kita menjadi manusia yang harus menjadi manusia yang lebih memahami ya akan proses penciptaan dan tujuan dari diciptakannya alam semesta, agar semakin banyak ya rasa syukur kita dengan menjadi manusia yang paham ya, akan tujuan diciptakannya, yaitu hanya untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, para santri sekalian ya, jadi kesimpulannya ya pada video kali ini, mari kita sama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat Allah yang senantiasa nampak pada diri kita. Bagaimana langit bisa berdiri tanpa tiang, padahal menurut akal kita tidak mungkin bangunan itu berdiri tanpa tiang ya. Oleh karena itu nanti mungkin tugasnya ya, tugas IPA-nya ya Ustadz dan Ustazah di sini akan memberikan tugas kepada para santri sekalian yang berkaitan dengan masalah bangunan ya, berkaitan dengan masalah bangunan. Kalian nanti
berikan ya arahan ya membuat bangunan. Bisakah bangunan yang kalian buat itu ya tanpa adanya tiang penyangga? Ya, mungkin hanya ini yang dapat Ustaz sampaikan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pencipta segala sesuatu dengan sempurna. Ya, mungkin hanya ini. Ustaz tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna tadabbur adalah memikirkan secara mendalam kesudahan sesuatu urusan dan akibat-akibat yang ditimbulkan. Makna ilmuwan adalah orang yang ahli atau banyak pengetahuannya mengenai ilmu, orang yang berkecimpung dalam ilmu pengetahuan. Makna tali temali yaitu berkaitan atau berkait-kaitan atau banyak berkaitan. Makna ikat mengikat yaitu mengeratkan dengan tali. Kemudian makna tafsir adalah keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran agar maksudnya lebih mudah dipahami. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.